Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menyebut bahwa saat ini Amerika tengah mencekik Iran melalui aksi blokade Selat Hormuz. Hal itu disampaikan Bessent pada media Fox News. Scott mengatakan Iran tidak mampu membayar tentara mereka. Dan aksi blokade yang dilakukan Amerika Serikat merupakan blokade ekonomi yang nyata. Ia juga mengomentari pertemuan mendatang antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping yang telah dijadwal ulang dari April ke Mei. Bessent juga mengklaim bahwa Tiongkok telah mendanai Iran melalui pembelian minyak mereka. And I can tell you that we are suffocating the regime, and they are not able to pay their soldiers. This is a real economic blockade, and it is in all parts of government, all hands on deck. President Trump has made the world safe. He said Iran cannot have a nuclear weapon. They have to turn over their nuclear, their enriched uranium. He's wiped out their Air Force, wiped out their Navy, wiped out their factories, but that they are the largest state sponsor of terrorism, and China has been financing them with their energy purchases, and we've been encouraging them not to. And that is a topic of ongoing discussion. Sementara itu mata uang nasional Iran, rial, merosot ke rekor terendah di saat blokade Angkatan Laut Amerika Serikat meningkatkan tekanan pada kondisi ekonomi Iran yang babak belur di tengah gencatan senjata yang rapuh. Rial Iran sempat stabil pada minggu-minggu awal perang, sebagian dikarenakan perdagangan atau impor. Kemerosotan mata uang rial Iran dimulai pada minggu ini di mana nilainya mencapai rekor terendah pada hari Rabu, yakni sebesar 1,8 juta rial per dolar. Warga Teheran juga sudah mulai merasakan kenaikan harga barang pasca penutupan Selat Hormuz. Sejumlah kapal masih dalam kondisi terjebak di perairan Selat Hormuz setelah Amerika Serikat memberlakukan blokade laut terhadap Iran untuk memotong pendapatan Iran dari ekspor minyak. Komando Pusat Militer AS, US Central Command atau CENTCOM menyebut 45 kapal komersial telah diminta berbalik arah demi mematuhi blokade yang sedang berlangsung. Aktivitas patroli laut intensif pun diklaim terus dilakukan di perairan internasional. Situasi ini terjadi setelah eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran, termasuk aksi militer bersama dengan Israel yang memperkeruh stabilitas kawasan. Iran dilaporkan menerapkan skema berbayar bagi kapal tanker yang ingin melintas dengan aman di Selat Hormuz, di bawah pengawasan Garda Revolusi Iran atau IRGC. Kapal diwajibkan mengikuti prosedur ketat dan membayar biaya tertentu untuk mendapatkan izin melintas. Namun kebijakan ini menimbulkan dilema bagi pelaku industri pelayaran, karena membayar tarif tersebut berpotensi melanggar hukum Amerika Serikat setelah AS memperingatkan bahwa pembayaran tarif tersebut dapat dianggap sebagai bentuk dukungan terhadap organisasi teroris dan berujung pada sanksi. Melalui pernyataan tertulis, Badan Intelijen Keuangan dan Penegakan Hukum yang berada di bawah Departemen Keuangan AS menyampaikan akan mengenakan sanksi kepada pihak manapun yang berani menyetor uangnya demi keselamatan ke pemerintah Iran. Peringatan sanksi tidak hanya ditujukan kepada warga negara maupun perusahaan yang terikat hukum AS, namun juga perusahaan di luar otoritas hukum negara tersebut. Warga negara Amerika Serikat dan entitas asing yang dimiliki atau dikendalikan oleh Amerika Serikat dilarang untuk bertransaksi dengan pemerintah Iran, termasuk penyediaan atau penerimaan layanan. Amerika Serikat juga melarang warga negaranya untuk melakukan transaksi dengan Korps Garda Revolusi Islam yang dikenai sanksi berdasarkan beberapa wewenang, termasuk sanksi non-proliferasi dan kontra-terorisme dan merupakan organisasi teroris asing yang ditetapkan. Kapal-kapal dari semua negara yang masuk atau keluar dari pelabuhan dan garis pantai Iran juga tunduk pada blokade laut yang diberlakukan oleh US Central Command. Presiden Trump memperingatkan Amerika bisa melancarkan serangan militer baru jika Iran berperilaku buruk. They told me about the concept of the deal. They're going to give me the exact
wording now, yeah. Under what circumstances would you restart military strikes on targets? Well, I don't want to say that. I mean, I can't tell that to a reporter. If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But, it's a possibility that could happen, certainly. Di sisi lain, Iran membantah keras legitimasi tindakan tersebut. Iran menilai langkah Amerika Serikat justru merusak upaya diplomasi. و اون تفاهم چیست؟ تفاهم متمرکز هست بر خاتمه جنگ. ما در رابطه با موضوع هسته‌ای خب در دوره ریاست جمهوری جدید آمریکا تو این یک سال و نیم بارها صحبت کردیم. 2 بار بعد از صحبت‌های ما در حین صحبت اونها تجاوز نظامی داشتن به ایران. الان هم مشخص هست که جدی نیستند. هم در مورد بحث رفع تحریم، ببینید شما نمیتونید ادعا بکنید که من همه تحریم ها رو بر میدارم، همزمان تحریم ها رو تشدید بکنید، بدتر از اون شما مرتکب دزدی دریایی بشید. Gangguan terhadap lalu lintas kapal di Selat Hormuz yang merupakan salah satu jalur distribusi minyak terpenting dunia memicu kekhawatiran global terhadap stabilitas pasokan energi dan keamanan kawasan.